Nah, pertemuan hari ini kita bakal membahas tentang alat optik. Alat optik ini adalah materi yang berhubungan dengan optikal atau semua yang berhubungan dengan penglihatan yang membutuhkan indera optik kita. Oke, lanjut ya. Nah, alat optik itu sendiri, sebelum kita masuk ke alat optiknya, kita harus sepakat dulu nih. Kita harus sepakat dulu nih tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat menurut garis lurus. Oke, jadi cahaya merambat menurut garis lurus ya. Yang enggak belok-belok cahayanya, enggak. Terbentuk bayangan di belakang benda gelap. Jadi itu namanya bayangan. Cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat, termasuk gelombang elektromagnetik. Dan cepat rambat cahaya dalam ruang hampa ya, dalam ruang hampa C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8, yaitu tetapan Einstein ya, 3 kali 10 pangkat 8 itu. Selanjutnya, bentuk gelombang cahaya itu transversal ya, bentuk gelombangnya transversal, bukan longitudinal ya. Jadi transversal itu bentuknya ya kayak diagram sinus kosinus, naik turun dia. Kalau longitudinal kan dia kayak selingki, kayak per begitu kan. Oke. Nah, yang selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan, membentuk bayangan pada cermin, dan dibiaskan membentuk bayangan pada lensa. Jadi kalau dalam lensa dia dibiaskan. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, kita masuk ke cermin nih. Jadi cermin itu dibagi jadi beberapa bentuk. Yang pertama cermin datar, dan yang kedua adalah cermin lengkung. Cermin lengkung sendiri dibagi menjadi dua, cermin cekung dan cembung. Nah, selanjutnya setelah cermin kita bakal membahas tentang lensa. Oke, nah lensa itu terdiri jadi dari cermin dan cembung juga gitu. Jadi cermin ada cermin cembung, cermin cekung, lensa juga ada lensa cekung, lensa cembung. Nah, jadi pembahasan tentang cermin datar, cermin datar itu begini. Cermin datar posisinya datar. Jadi kalau orang melihat dirinya sendiri itu sesuai atau real dengan bentuk aslinya gitu. Penglihatannya itu datar. Sifat-sifatnya begini. Sifat cermin datar itu cuma satu, maya, tegak, sama besar. Maya, tegak, sama besar gitu. Jadi dia tidak diperbesar atau diperkecil, dia sama besar di belakang cermin posisinya. Yang kedua, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi jarak orang ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Makanya bentuknya sama. Untuk dapat melihat seluruh bayangan di cermin datar, diperlukan tinggi cermin setengah kali tinggi badan. Jadi untuk melihat bayangannya ya, bukan melihat orangnya. Untuk melihat bayangannya itu diperlukan cermin setengah kali tinggi badan. Bayangan yang dibentuk dua cermin datar. Oke, untuk bayangan yang dibentuk dua cermin, jadi kalau ada cermin datar dihimpit atau didekatkan, maka menentukan banyaknya bayangan yang dibentuk adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan kita melihat di tukang pangkas ya kan, di tukang pangkas itu kan dia hanya dua cermin, tapi kok kita bisa melihat sampai bagian depan, bagian belakang, bagian samping, itu kayak banyak bayangan gitu kan. Dia cuma dua cermin yang diatur sudutnya. Jadi perhitungan banyaknya itu seperti ini. Oke, yang pernah pangkas atau yang pernah ke salon itu pasti tahu. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke cermin cekung. Cermin cekung kalau perhitungannya itu seperti ini. Cekung dan cembung kurang lebih hampir sama ya. 1/f sama dengan 1/s 0 sama dengan ditambah 1/si. Nah, baru M sama dengan mutlak dari, ini kan mutlak dari S aksen per S0 sama dengan H aksen per H0. Dengan fokus itu sama dengan setengah dari R. R itu jari-jari kelengkungan, F itu setengah R atau R 2F gitu. Untuk cermin cekung fokus sama dengan positif. Keterangannya gini, S0 ini adalah jarak benda, SI ini jarak bayangan, ya kan? Kalau misalkan kalian biasanya 1/f sama 1/s ditambah 1/s aksen boleh. Yang namanya aksen itu adalah bayangan, atau di sini abang bikin I itu namanya bayangan. R itu jari-jari kelengkungan, tinggi benda itu H, height ya kan? H0 berarti tinggi mula-mula, kalau HI berarti tinggi bayangan. M itu perbesaran.
Oke ya, lanjut. Nah, bentuk jalannya sinar itu seperti ini. Jadi di dalam cermin cekung, dalam cermin dan lensa sih sebenarnya ada 3 jenis sinar istimewa, ya kan? Ada 3 jenis sinar istimewa. Yuk, masih ingat nggak? Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Yang kedua, sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan, ya kan? Sinar datang melalui pusat kelengkungan dan akan dipantulkan kembali. Ini seharusnya begini dari sini ya. Cuma syarat terbentuknya bayangan itu adalah perpotongan 2 buah garis minimal, begitu. Perpotongan 2 buah garis. Nah, seharusnya gini. Kalau pelukisan bayangan cermin cekung itu begini. Bagaimana sih dari awal sampai terjadinya bayangan kan? Nah, jadi gini, kalau benda diletakkan di antara fokus dan titik api nih, atau R ya, F atau P gitu. Nah, kalau diletakkan itu kan ini kan sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu. Udah ada perpotongan, udah berarti bayangannya di sini. Kalau misalkan bayangannya berada di bawah dari garis sumbu utama, dia terbalik. Tapi kalau dia berada di atas, dia tegak gitu. Oke ya, S0 ini jarak benda ke pusat dan S aksen adalah jarak benda ke bayangan. Begitu. Bisa ya? Kita lanjut. Teori cermin cekung. Nah, untuk mempermudah dalam penentuan sifat cermin, kita menggunakan namanya teori ruang cermin cekung. Teorinya itu begini. Ini kan bentuk cermin cekung ya. Dalam cermin cekung ini dibagi menjadi beberapa ruang. Ada ruang 1 itu antara pusat dan fokus. Ada ruang 2 antara fokus dan jari-jari kelengkungan atau R. Ada ruang 3. Ruang 3 itu ya sebelah kanan dari P ini. Dan ruang 4 berada di belakang cermin. Nah, untuk penentuannya gini, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Jadi kalau misalkan ruang benda 1, maka bayangan ada di 4. Ya kan? Kalau bendanya di 2, maka bayangan di 3. Kenapa? Karena 2 ditambah 3, 5. Pokoknya hasil jumlahan ruang itu sama dengan 5. Nah, ini kondisinya nih. Jika bayangan sama dengan benda. Jika bayangan sama dengan benda, maka perbesaran sama dengan 1 atau bayangan sama besar. Oke, ups. Nah, kalau misalkan bayangan itu lebih besar daripada benda, maka M lebih besar 1 atau bayangannya diperbesar. Lalu kalau jarak bayangan itu lebih kecil daripada jarak benda, maka bayangannya diperkecil gitu. Oke ya. Nah, cermin cembung ini kebalikan dari cermin cekung sih. Cuma kalau cermin cekung kan begini nih. Kalau cermin cekung, kalau benda diletakkan di ruang ini di belakang cermin, ini kan cermin cembung nih. Kalau kita lihat dari sini, dia kan mengarah ke cembung. Maka kalau benda di ruang 4, bayangan di ruang 1, nggak mungkin di ruang 2 atau 3 gitu. Dan cermin cembung hanya ada satu ruang, itu ruang 4. Makanya sifatnya juga hanya satu, yaitu maya tegak dan diperkecil tepat di belakang cermin. Lukisan bayangan pada cermin cembung tuh ini, dia kebalikannya dari cermin cembung. Ini kan ada garis putus-putus, ini dibaca seolah-olah. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah melalui fokus. Jadi ini datang set seolah-olah melalui fokus, panjang ke sini. Terus sinar datang melalui fokus akan dipantulkan seolah-olah melalui sejajar sumbu utama. Baru yang ketiga adalah ini, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Bayangannya maya tegak dan diperkecil. Untuk perhitungannya dia sama-sama cermin cekung, seper F sama seper S0 tambah seper S aksen ya kan. Nah, di sini yang beda adalah fokusnya dia bernilai negatif. Fokusnya bernilai negatif. Lensa. Oke, lensa ada 2. Tadi kan ada lensa cembung, ada lensa cekung. Ada, kalau cembung itu disebut dengan lensa konveks, ya kan, konveks konvergen. Kalau misalkan cekung itu konkav divergen gitu. Ingat ya, cembung konveks konvergen, cekung konkav divergen. Oke, penggambaran sinarnya itu seperti ini. Nah, dia hampir sama sih sebenarnya. Ini fokus dan ini pusat kelengkungan. Dia semuanya dipantulkan melalui fokus dan
Sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Bukan dipantulkan sih, kalau membacanya di lensa itu dibiaskan. Dibiaskan. Oke, gitu ya. Nah, jarak fokus lensa itu positif, ya kan? Bayangan nyata dia di belakang lensa dan bayangan maya di depan lensa. Jadi kalau bendanya ini tepat di depannya nih, maka sifatnya adalah maya. Kenapa maya? Karena kalau dia di ruang 1, bayangan ruang 4. Semua yang menyinggung ruang 4 itu maya. Bisa ya? Nah, perhitungannya sama ya, seperti cermin cekung dan cermin cembung. Nah, teori ruang pada lensa cembung. Teori ruangnya ini sama. Ruang 1 antara OF, ruang 2 antara F1 atau 2F1 ini atau disebut R, ruang 3 selanjutnya. Ruang 4 itu bayangan, R4 bayangan. Coba dipahami lagi. Nah, dia sama. Ruang berat tambah ruang bayangan sama dengan 5. Gitu. Oke ya. Lensa cekung. Nah, di sini perlu diperhatikan nih. Lensa cembung, lensa cekung, cermin cembung. Cermin cekung itu sifatnya sama dengan lensa cembung. Dan cermin cembung itu sifatnya sama dengan lensa cekung. Kalau cermin cembung punya satu sifat, lensa cekung juga punya satu sifat. Maya, tegak, diperkecil. Gitu. Sama dia sama cermin cembung. Nah, pembentukannya pun hampir mirip. Nah, tapi dia menggunakan sistem pembiasan. Sama seperti lensa cembung gitu. Dan melalui pusat kelengkungan dipantulkan seolah-olah. Dia pakai seolah-olah. Garis putus-putus ini dibaca seolah-olah. Kalau tadi lensa cembung itu plus, kalau lensa cekung, fokus cekung itu minus. Perhitungannya sama. Jadi kalau untuk lensa cermin itu perhitungannya sama. Oke, kekuatan lensa. Nah, jadi kalau kalian pakai kacamata, itu kan ada bang minusku 3,5, bang minusku 2. 2 itu satuannya apa tuh? Satuannya ini, kekuatan lensa. Semakin besar lensa, maka apa ya? Semakin besar lensa, maka semakin bagus ya kan? Karena jarak mata normal itu adalah 25 cm. Jadi kalau dibagi dengan 100 cm, maka 4 dioptri. Kekuatan lensa. Oke, memfokuskan sinar-sinar itu untuk kekuatan lensa. Jadi fungsi kacamata kita kan untuk memfokuskan. Nah, P sama dengan 1 per F. Ini untuk satuan meter, P sama dengan 100 per F untuk satuan cm. Jadi, apakah alat optik hanya lensa dan cermin? Jawabannya ya enggak. Alat optik ada beberapa macam. Ayo kita bahas. Nah, yang pertama itu mata. Mata dulu. Mata itu adalah alat optik alami yang dimiliki oleh manusia. Mata normal itu begini, mata normal disebut emetrop. Titik dekat mata normal itu 25 cm. Itu normal ya. Jadi kalau enggak normal ya bisa kurang bisa lebih. Titik jauh mata, jadi kalau kita mau melihat mata itu dia tak terhingga. Sampai kecil gitu, dia tak terhingga. Nah, jalannya sinar untuk mata itu seperti ini. Sinar datang dan dia nyampe ke retina. Retina itu ada di sini, tepat di garis hitam ini. Gitu. Mata normal melihat benda jauh. Gitu. Pupil, ini pupil ya. Pupil ini yang lonjong ini, dia bisa melentur. Dia bisa membesar, bisa mengecil. Kalau bendanya dekat, dia bakal membesar, dan kalau dia jauh, dia bakal mengecil. Begitu kurang lebih. Atau kebalikannya. Nah, ini kelainan mata. Kelainan mata ada mata rabun jauh, disebut dengan miopi. Kalau mata normal emetrop, kalau misalkan rabun jauh miopi. Titik dekat mata normal itu kan 25 cm. Nah, kalau titik jauh mata kurang dari tak hingga, bisa melihat jauh bayangan jatuh di depan retina. Jadi bayangannya itu di depan retina, dia nggak pas di depan retina gitu. Dibantu dengan kacamata lensa cekung gitu. Jadi untuk membuat dia dari normal, untuk membuat bayangan tepat pada retina, dia menggunakan lensa cekung. Penyebabnya bola mata terlalu lonjong, daya akomodasi mata sudah berkurang. Jadi rabun ini itu bisa jadi bawaan lahir, bisa jadi pada saat kita lahir bola matanya tidak normal atau agak lonjong, si bayi akan merasakan rabun gitu, tidak bisa melihat apa-apa, dan biasanya ditandai dengan nangis dan tidak bisa mengikuti gerakan-gerakan yang dilatih gitu. Jadi kondisinya itu gini, kalau misalkan gambaran sinarnya,
Mata normal melihat benda dekat. Jadi kalau melihat benda dekat kan, set gitu kan, dan di tepat di retina. Mata normal melihat benda dekat itu. Nah, kalau mata miopi dia begini, jalan sinar. Perpotongannya itu di depan retina, jadi tidak tepat gitu. Jadi yang dilihat ini buram, apa sih gitu kan. Nah, untuk menormalkan ini dibutuhkan lensa cekung. Berapa besar, berapa minus, berapa plus gitu kan. Itu tergantung dari berapa jauh sih kita tidak bisa melihatnya. Rumus miopi itu gitu, fokus sama dengan minus PR. PR itu titik jauh mata miopi. Titik jauh. Jadi kalau misalkan kita melihat 20 cm aja sudah buram atau atau 25 meter sudah buram ya, berarti ke tukang mata gitu. Biar dihitung bagaimana, atau ke dokter mata. Bagaimana lensa yang harus diberikan. Oke, next. Kita masuk ke kelainan mata rabun dekat atau disebut dengan hipermetropi. Titik dekat mata kan 25 cm ya kurang lebih ya. Nah, jadi titik dekat matanya itu kalau untuk hipermetropi dia lebih dari 25 cm. Lebih dari 25 cm. Dia nggak bisa melihat benda-benda yang kurang dari 25. Kalau kurang dari 25 dia akan buram. Titik jauh mata normalnya tak hingga karena bisa melihat ya kan. Bila melihat benda pada jarak normal 25 cm, bayangan jatuh di belakang retina. Jadi kalau dia mata normal atau kurang dari 25, bayangannya itu terbentuk di belakang retina gitu. Dibantu untuk menormalkan ini dibantu dengan kacamata lensa cembung. Penyebabnya bola mata terlalu pipih. Kalau misalkan rabun juga tadi terlalu cekung ya. Ini terlalu pipih. Daya akomodasi mata sudah berkurang. Hati-hati, daya akomodasi mata sudah berkurang. Kalau ini biasanya karena aktivitas kita yang kurang baik sih, seperti main handphone atau segala macam gitu. Jadi ya jaga mata kita ya. Secukupnya saja bermain handphone. Nah, jalannya sinar itu begini. Mata hipermetropi melihat benda dekat itu, kalau semakin dekat matanya, jadi bayangannya itu semakin jauh deh. Ini tidak elastis. Pupilnya dia tidak elastis, makanya bayangannya berada di sini. Kalau tidak jatuh tepat pada retina, dia akan buram gitu. Jadi kalau kalian mengalami gejala-gejala buram, hati-hati, perbanyak makanan-makanan yang mengandung vitamin A. Itu perlu untuk meelastiskan si pupil. Gitu ya. Itu tips saja. Kita lanjut. Nah, rumus hipermetropi untuk orang rabun dekat perhitungannya begini. Fokus sama dengan 25 dikali jarak mata normal dibagi 25 dikurang PP itu titik jauh mata ya, sorry. PP itu titik jauh mata hipermetropi dikurang 25 cm gitu. Oke. Nah, next, mata tua. Oke. Mata tua hanya dimiliki oleh orang yang sudah tua. Jadi jangan berharap kalau kalian masih muda kalian menginginkan mata tua. Jangan. Nah, ini tidak dapat melihat benda dekat dan jauh dengan jelas. Dia tidak dibilang silindris juga enggak ya. Dia bifokal. Dia rangkap. Dia cekung cembung gitu. Dia matanya agak-agak gimana? Kan mata tua kan, keelastisitasnya sudah berkurang. Tidak dapat melihat dekat dan jauh dengan jelas. Titik dekat mata lebih besar dari 25. Titik jauh mata kurang dari tak hingga. Dibantu dengan kacamata lensa rangkap bifokal. Kalau misalkan kalian pernah lihat kacamata opung kalian, itu kan bagian atasnya normal ya kan, nggak normal juga sih sebenarnya, itu cekung. Nah, kalau misalkan yang bawah tuh ada, itu yang bawah dia agak cembung-cembung gitu. Nah, itulah bifokal, dia ada yang cekung, ada yang cembung. Ya kalau misalkan untuk melihat benda dekat ya sesuai ini, diturun-turunkan gitu. Makanya kalau misalkan kalian melihat opung-opung membaca dekat kali, atau kacamatanya diturunkan sampai ke tulang hidungnya, itu bukan gaya-gaya, itu memang salah satu cara menggunakan kacamatanya. Oke, kita masuk ke kamera nih. Kamera, siapa sih yang nggak kenal kamera ya kan? Handphone. Tapi kamera di sini yang mau kita bahas adalah kamera digital gitu. Kalau kamera digital itu kan ada aperture. Aperture itu lubang atau celah jalannya masuk cahaya pada pupil. Diafragma berfungsi mengatur aperture pada mata iris. Aperture, ya kan film itu ya
layar yang peka terhadap cahaya, itu yang penggambarannya. Bayangan kameranya itu, bayangan kamera sifatnya nyata terbalik diperkecil. Bang, kenapa diperkecil? Iya dong, masa kita foto gedung yang besar, hasilnya besar juga kan, enggak, jadi kecil. Nah, kurang lebih bentuknya begini, diafragma aperture. Ini jalan sinar, ini kameranya, ini kamera jadul sih, ini kameranya, jadi ini bendanya, dan di bawah ini adalah penggambaran sinarnya. Dan perhitungannya dia sama, super F sampai S0 tambah super S aksen. Kita masuk ke loop. Loop, mata tidak berakomodasi. Mata tidak berakomodasi itu berarti tidak memberikan reaksi terhadap bendanya gitu. Jadi kalau ya mata normal kan, kita anggap mata normal kalau tak berakomodasi. Perbesaran bayangan dihasilkan minimum. Perbesaran bayangan minimum titik dengan mata. Untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, maka benda berada di titik fokus loop gitu. Jadi kalau dia tidak berakomodasi itu sama seperti kita melihat sesuatu tidak mengkerutkan dahi. Nah, jadi kalau tidak mengkerutkan dahi itu kita tidak santai saja, tidak berakomodasi. Nah, seperti ini visualnya. Untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, maka benda berada di titik fokus loop. Kan kalau dianya kecil kan, tulisannya kecil, loopnya kan jadi tampak besar kan. Mata tidak berakomodasi, benda berada di titik F loop begitu. Terus kalau mata berakomodasi maksimum, perbesaran bayangan yang dihasilkan maksimum, maka akomodasi maksimum sama dengan titik dekat mata dibagi dengan fokusnya ditambah 1. Ini perhitungannya untuk akomodasi. Oke, mata berakomodasi, ini lanjutannya ya. Nah, untuk pengamatan benda berakomodasi maksimum, benda berada di antara O dan F, di F1 ruang 1. Mata berakomodasi maksimum yang ini, benda berada di antara O dan F loop gitu. Mikroskop. Mikroskop terdiri dari dua buah lensa cembung, lensa objektif dan okuler. Lensa objektif, lensa dekat objek yang akan dilihat. Objek, ya berarti lensanya dekat objek gitu. Lensa objektif membentuk bayangan nyata terbalik diperbesar. Nyata terbalik diperbesar. Kalau nyata kan pasangannya terbalik ya. Nah, lensa okuler, lensa dekat mata atau aku gitu. Ini lensa aku yang dekat aku gitu. Jadi lensa okuler membentuk bayangan maya tegak diperbesar. Inilah yang kita lihat. Ini untuk ya ibaratnya kan pengganti kacamata gitu kan. Jadi kalau untuk melihat benda yang makro, yang besar, yang dekat sangat, kita menggunakan kacamata, lensa gitu. Jadi yang mata normal pun harus pakai ini. Ini secara tidak langsung kita bisa memakai lensa. Ini bentuknya lensa objektif di sini. Oke, sorry, ini lensa okulernya. Oke ya. Bayangan akhir mikroskop. Mikroskop menghasilkan bayangan akhir maya terbalik diperbesar. Maya terbalik diperbesar. Perbesaran total mikroskop, perbesaran objektif tambah perbesaran okuler. Pengamatan dengan mikroskop dilakukan dengan dua cara, mata tidak berakomodasi atau mata berakomodasi maksimum. Tadi sudah dijelaskan ya akomodasi. Teleskop atau teropong. Nah, ini biasanya digunakan untuk teropong, contohnya teropong bintang. Teropong bintang memiliki dua lensa cembung, yaitu objektif okuler, sama seperti mikroskop tadi. Umumnya dengan teropong pengamatan dilakukan dengan mata tidak berakomodasi karena sangat jauh ya. Gitu. Nah, untuk periskop ini sebenarnya sama saja seperti teleskop, hanya saja bentuknya yang beda. Biasanya periskopnya digunakan di kapal selam. Kan kalau misalkan kalian pernah melihat foto atau gambar kapal selam, jadi untuk melihat permukaan si nahkoda kapal menggunakan periskop, kurang lebih gitu. Oke. Ini teropong nih. Nah, untuk perhitungannya sama M sama dengan FOB per FOK. M itu perbesaran. Ingat, M itu perbesaran. Bayangan akhir teropong itu sifatnya maya terbalik dan diperbesar. Gitu ya. Oke, cukup sekian. Semoga materi ini bisa dipahami sedikit demi sedikit. Kalau misalkan kurang paham, silahkan diulang kembali. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi lewat kolom komentar supaya mungkin bisa memberikan video ya kedepannya video pembahasan gitu ya. Nanti
kita bakal membahas soal-soal, nanti soal-soalnya saya post. Kalau misalkan video ini berguna, silahkan like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe untuk membantu tetap berkarya channel ini. Terima kasih, salam dari saya.